Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching. Saya Hidayah Amelina, guru SMA Negeri 1 Palembang yang akan berperan sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya Trisna Handayani dari SD Negeri 53 Palembang akan berperan sebagai coach. Saya Pipin Armianti dari SD Negeri 185 Palembang akan berperan sebagai coach. Baik, kalau begitu kita mulai saja kegiatan awal, dimulai dengan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Amel. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah sehat Bu Amel. Alhamdulillah. Tempatnya baru pulang mengajar ya Bu ya? Bu Amel, maaf ya kostumnya masih seperti ini. Luar biasa sekali Bu Vivin ini ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan Bu Vivin sebelumnya, kita bertemu di kegiatan hari ini adalah untuk mendiskusikan kegiatan Bu Vivin untuk coaching, dan Bu Vivin sebagai coachnya dengan menggunakan alur Tirta, dan saya akan menjadi pengamatnya. Begitu ya Bu Vivin ya? Ya benar sekali Bu Amel. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan coachingnya Bu Vivin, kita akan mulai dulu dari kegiatan pra-observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Vivin. Kita mulai ya Bu Vivin ya. Ya silakan Ibu Amel. Iya, pertanyaan yang pertama Bu Vivin, dalam kegiatan coaching, kompetensi apa saja sih yang akan Ibu berikan pada percakapan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya berikan itu diantaranya itu adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 ya Bu Vivin Iya. ya. Kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan pendengar aktif. Iya. Baik, dari kompetensi-kompetensi tersebut, bagian mana yang spesifik yang mau Ibu Vivin saya amati? Saya pilih pertanyaan yang berbobot Bu Amel. Baik Bu Vivin, kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Bu Vivin? Saya ingin menggali bagaimana perasaan dari coach, kemudian bagaimana cara coach itu menentukan yang nantinya akan menjadi penyelesaian dari masalah coach saya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang tujuan untuk kita coaching ini adalah bagaimana si coach itu mampu mengeluarkan ide, pemikirannya dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kemampuannya Bu ya. Iya, dan itu sangat membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat membuka dan tidak melabeli pada suatu hal gitu ya Bu Vivin. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan sendiri penyelesaian dari masalahnya, atau setidaknya sudah tahu nih langkah-langkah apa saja yang akan dia lakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi coach. Baik. Yang terakhir ya Bu ya, pertanyaannya adalah apa saja sih Ibu tujuannya dalam pengembangan kompetensi ini? Saya ingin dalam coaching ini bisa sesuai dengan alur Tirta. Coach juga bisa menemukan penyelesaian dari masalahnya. Itu saja. Baik, oke Bu Vivin, saya tidak sabar sekali untuk mengamati kegiatan Bu Vivin yang sudah Ibu persiapkan. Kita mulai saja Bu Vivin untuk coaching dengan rekan sejawatnya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Amel. Sama-sama Ibu Vivin. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu Vivin. Lagi sibuk apa nih? Bu Vivin lagi mau mempersiapkan asesmen sumatif nih. Oh iya ya Bu ya. Ibu mengajar kelas berapa Bu? Saya mengajar kelas 6 Bu Vivin kebetulan tahun ini. Oh iya.
kebingungan nih. Iya nih Bukannya ada apa sih? Ini Bu Pipin, ada yang mengganjal nih di pikiran saya yang saya cerita waktu itu loh. Coba ceritain lebih lengkap loh. Iya, jadi waktu itu belum sempat cerita ya. Iya. Jadi gini Bu Pipin, saya kan ngajar kelas 6 nih. Jadi ada salah satu murid saya itu, jadi dia ini sakit dan membutuhkan istirahat total seperti itu dari dokternya. Jadi si siswa ini tuh tidak boleh beraktivitas berlebihan karena dia ini mau operasi kan. Sambil menunggu jadwal operasinya ini yang tidak tahu kapan karena masih menunggu antrian dari rumah sakit. Jadi dia ini masih libur gitu, tidak ke sekolah kan karena tidak boleh beraktivitas seperti itu. Jadi saya tuh takut nanti siswa ini ketinggalan pelajaran seperti itu. Karena apalagi kan mau kelas 6 nih pelajarannya kan semakin sulit. Iya ya Bu, persiapan untuk ke SMP juga ya Bu ya. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu ya Bu ya, anak tersebut baru tahu di tahun di kelas 6 ini atau sudah dari kelas 5 atau kelas 4 yang bahwa dia tuh sakit tidak boleh beraktivitas? Kalau untuk sakitnya itu sebenarnya sudah diketahui dari dia kelas 5 kalau nggak salah ya. Tetapi untuk operasinya itu baru dijadwalkan tahun ini di kelas 6, masih menunggu seperti itu. Jadi mau mendekati operasi seperti itu. Jadi selama ini anak tidak ke sekolah ya Bu. Untuk pelajaran lain bagaimana Bu? Kalau pelajaran lain karena dia ini jarang masuk, jadi memang agak sedikit ada beberapa pelajaran yang tertinggal seperti itu kan. Dia ini kemarin sebelum disuruh oleh dokter untuk istirahat masih masuk, tapi memang seminggu itu dia tidak full masuknya. Nah setelah disuruh dokter untuk istirahat total karena akan siap untuk operasi, jadi sudah mulai libur gitu sekolahnya. Jadi saya bingung nih gimana kira-kira supaya anak ini tidak ketinggalan pelajaran begitu. Kalau dari Ibu Trisna nih sudah melakukan apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan agar si anak ini tetap mendapatkan pelajaran? Ya, jadi kalau untuk agar anak ini tidak ketinggalan pelajaran itu sebenarnya saya itu ada rencana mau memberikan pelajaran itu secara daring kan. Tetapi saya tuh masih bingung untuk menentukan jadwalnya nih harus gimana gitu kan, konsep atau program untuk kasih anak ini pelajaran seperti itu Bu Pipin, saya masih bingung tuh. Jadi Ibu sudah berkoordinasi belum dengan guru mata pelajaran atau kepala sekolah? Kalau dengan Atau hanya sebatas baru lakukan program untuk Ibu saja? Kalau dengan guru mata pelajaran sih belum Bu Pipin. Baru sebatas saya mau rencana saya aja gitu baru. Jadi Ibu sudah berencana untuk memberikan pembelajaran secara daring, tetapi belum menemukan seperti apa nih konsepnya pembelajaran daringnya, itu ya Bu ya. Satu anak itu. Nah kalau menurut saya ya Bu ya, jadi Ibu bisa memberikan pembelajaran secara daring, tetapi juga jadwalnya sudah Ibu tentukan. Jadi baik si anak, tentunya Ibu juga harus berbicara pada orang tua karena kan anak ini kan butuh pengawasan dari orang tua ya Bu ya. Ditambah lagi si anak memang tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan kan. Jadi Ibu koordinasi dulu, bekerja sama tuh dengan tukar pikiran lah ya, dengan orang tuanya. Kemudian Ibu tentukan jadwalnya mau seperti hari apa gitu. Setiap hari itu pelajarannya apa saja yang akan Ibu berikan, materinya Ibu tentukan terlebih dahulu. Ibu buat sendiri programnya, kemudian Ibu bisa tanya nih sama guru mata pelajaran lain bagaimana agar si anak ini bukan hanya tidak ketinggalan dengan pelajaran Ibu saja, tetapi dengan pelajaran lain juga tetap bisa mengikuti. Jadi Ibu buat dulu jadwalnya, tentunya sudah bersama dengan orang tua sudah disepakati. Berarti saya harus
koordinasi dulu nih dengan guru mata pelajaran Iya, sama kepala sekolah dan orang tua ya Bu. Iya Ya. betul. Jadi kan semua pihak kan terkait nih Hmm. dengan si anak tersebut. Jadi anak tidak ketinggalan pelajaran, juga ibu juga bisa tetap nih konsentrasi nih dengan si anak ini. Ibu harus melakukan pembelajaran seperti ini. Ya, berarti saya juga harus merancang konsep Pembelajaran, pembelajarannya iya. ya, konsep untuk daring untuk anak ini ya. Iya, benar Bu. Ya, medianya seperti apa nantinya, atau vianya juga bisa melalui video call Bu, Zoom kan sekarang kan Iya. sudah bisa kan, anak-anak sekarang sudah melek teknologi nih ya, pasti sudah paham lah bagaimana menggunakan Zoom, Meet, ibu bisa video call juga, jadi anak bisa terpantau, orang tua juga bisa mengikuti perkembangan. Ya, baiklah Bu Vivin. Mungkin akan saya jalankan saran dari Bu Vivin ini, dan memang saran ini sepertinya sudah bisa membuka pikiran saya seperti itu kan, kedepannya untuk anaknya seperti apa. Benar Bu. Tinggal ibu ya yang bagaimana ibu merencanakan semua programnya nanti ya. Iya Bu Vivin, baik. Insya Allah nanti kedepannya akan saya jalankan solusi dari yang Bu Vivin sarankan. Iya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Inginnya nih ibu tuh seperti apa nih inginnya? Kalau sudah rencana ibu sudah terlaksana tadi nih, apa yang ibu harapkan? Jadi kedepannya saya harap tuh semoga dengan rencana yang solusi yang Ibu tawarkan tadi, semoga nanti murid saya ini tidak ketinggalan pelajaran, bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Itu mungkin. Ya, semoga ya Bu Trisna ya masalahnya cepat selesai. Amin, terima kasih, Anak Bu tersebut Trisna. juga bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu Vivin. Baiklah, terima kasih banyak Bu Vivin. Sama-sama Bu atas Trisna. sarannya dan waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Baiklah. Saya izin Mm-mm. keluar ya Bu Iya, ya. boleh Bu Vivin. Terima kasih banyak ya Bu Vivin. Ya, sama-sama Bu Trisna. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam, Bu Vivin. Oke Bu Vivin, ternyata sudah melaksanakan coaching ya tadi Ya, ya. alhamdulillah Bu Agnes Iya. sudah melaksanakan praktik coaching tadi. Alhamdulillah Iya, lancar ya. Lancar ya. Iya. Jadi gimana Bu Vivin perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan Ibu Trisna? Perasaan saya itu saya lega, juga senang bisa berbagi pengalaman ya, bagaimana Bu Trisna masalah Bu Trisna, kemudian bisa berbagi solusi dengan Bu Trisna tadi. Jadi yang membuat Bu Vivin lega itu karena sudah bisa berbagi pengalaman dan berbagi solusi ya. bisa Bu Trisna dalam menemukan solusi dari permasalahan. Iya, jadi terkadang ya Bu Vivin ya, kalau permasalahan itu kita hanya pikirkan sendiri, itu menjadi masalah yang besar ya. Iya, betul Tapi sekali. Kalau kita bisa bercerita, sharing atau menanyakan pendapat, mungkin itu akan membuat Lebih ringan. lebih ringan Iya. dan terbuka pikiran Iya, kita benar dengan sekali. apa yang belum kita pikirkan, malahan oh ini ternyata solusinya gitu ya Iya. Bu Vivin ya. Alhamdulillah ya, ternyata sudah berjalan lancar coaching tadi. Kemudian Bu Vivin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama mungkin ya Bu Vivin ya, yang akan saya tanyakan, apa saja kompetensi yang sudah Bu Vivin dapatkan pada kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang sudah saya dapatkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga menemukan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci Bu Trisna tadi. Oke, untuk yang pertama ya Bu Vivin ya, yang mau saya
bisa menghasilkan kehadiran penuh tadi pada saat coaching? Pada saat coaching dengan Ibu Trisna tadi, saya tetap fokus berada dengan Ibu Trisna, kemudian mendengarkan secara aktif masalah yang dihadapi oleh Bu Trisna, kemudian kami saling saya menanyakan dan menggali untuk agar Bu Trisna itu menemukan solusi apa nih yang terbaik untuk kelasnya. Mungkin dengan keadaannya juga ya Bu Vivin ya, membantu ya. Iya. Situasi dan kondisi saat ini juga membantu kita bisa fokus dengan lawan benar, kita ya. benar sekali. Kalau ruangannya panas gitu Iya, ya, mungkin harusnya nyaman harus ya. nyaman, Harus nyaman. kemudian membangun chemistry gitu Iya, ya. betul sekali. Baik. Kemudian bagaimana dengan kemampuan yang lain seperti tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot? Apakah sudah ada tips-tipsnya? Bu Pipin bisa menyampaikan hal tersebut. Untuk pertanyaan berbobot, mungkin saya belum sesempurna yang lain ya Bu ya. Tapi setidaknya saya sudah bisa menemukan inti-inti dari masalah Ibu Trisna, kemudian saya gali kembali, saya tanya kembali agar solusi itu bisa muncul. Iya, betul. Jadi setelah saya amati tadi ya Bu Vivin, dari yang pertama memang sudah ada kehadiran penuh antara Bu Vivin dengan Bu Trisna, kemudian ada pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Trisna dengan lancar menjelaskan apa yang menjadi permasalahan Bu Trisna hadapi. Kemudian ada juga partisipasi yang aktif ya terhadap lawan bicara kita begitu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu Vivin, kemampuan atau kompetensi yang sudah Bu Vivin lakukan pada kegiatan coaching tadi itu sudah sangat baik sekali, sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan. Kemudian berdasarkan alur tirta ini Bu Vivin, bagaimana alur tirtanya menurut penilaian Bu Vivin? Apakah sudah tersampaikan semua berdasarkan alur tirtanya? Kalau yang saya kira sebalik ya Bu Iya, ya. boleh. Alur tirta tadi ya. Kalau dari saya sudah sesuai dengan alur tirta itu sendiri. Bagaimana tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir itu Ada tanggung jawabnya. Iya. Jadi kan Bu Trisna tadi bisa menyelesaikan masalahnya agar si anak tadi tidak ketinggalan pelajaran. Ya kalau dilihat lagi, flashback lagi masalah yang dihadapi Bu Trisna tadi mengenai ada siswa perwaliannya yang sakit ya. Ya kita juga tidak mengharapkan sakit. Iya, betul sekali. Tapi kita butuh solusi ya, bagaimana sekolahnya tetap jalan, tapi juga pengobatannya juga bisa dilaksanakan begitu. Jadi Bu Vivin dari alur tirta tadi, Bu Vivin sudah sampaikan semua secara sesuai dengan tahapannya. Kemudian Bu Vivin, adakah yang ingin Ibu tingkatkan lagi nih dari kompetensi dari alur tirta yang sudah Bu Vivin laksanakan tadi? Saya ingin praktek coaching ini tetap dilaksanakan, tetap dilakukan agar bisa semua keterampilan coaching itu bisa tetap tergali, optimal bisa dilakukan ya Bu ya. Iya. Bukan hanya dengan kita, dengan teman, dengan rekan sejawat juga, terus juga bisa bahkan bisa masuk ke ranah pribadi ya Bu ya, bukan hanya masalah sekolah ya Bu ya. Topiknya bisa diganti dengan Iya. sesuai dengan kondisi kita, dan juga bisa juga kita laksanakan coaching ini dengan siswa juga. Iya, Apabila benar siswa itu, tersebut iya. memiliki kendala di dalam kegiatan pembelajarannya. Gitu ya, Dan ya. Sependapat saya dengan Bu Iya. Amer. Baik, berarti ini harus ditingkatkan ya, Iya. biar keterampilan kita juga meningkat. Kemudian terdapat banyak sekali solusi dari permasalahan-permasalahan, karena kita kan nggak bisa jauh dari permasalahannya Bu Vivi.
Pipin ya. Iya, walaupun ada masalah harus tetap cari solusi. Iya, betul sekali, cari solusi tanpa masalah gitu ya. Oke, adakah rencana ke depan Bu Pipin agar tetap ini berlangsung dengan baik? Apakah buat komunitas atau jadwal? Nah, kami kan sudah ada nih, di sekolah itu sudah ada nih komunitas untuk kelas 5 ya. Jadi ya saya ingin rekan-rekan saya itu bisa melakukan praktek coaching juga meskipun belum menjadi calon guru penggerak. Wah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Bu Pipin rencananya atau programnya bisa terlaksana dengan baik, mengingat Amin. banyak sekali manfaat yang kita rasakan Iya. dari praktek-praktek coaching ini. Mungkin next kita akan bahas kembali ya Bu Pipinnya, bagaimana sih hasil dari rencana-rencana yang Bu Pipin ungkapkan pada Boleh Bu kesempatan Amel, nanti ini. kita ketemuan lagi ya. Boleh, kita nanti cari waktu yang tepat Iya. ya Bu Pipin. Mungkin saya akhiri kegiatan observasinya Bu Pipin. Semoga sehat selalu, Amin. semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Terima kasih ya Bu Pipin. Sama-sama Bu Amel.